Ada di mana Malam, lagi ya? Mak. Bengkulu ada ya, Bengkulu ya. Terus ada siapa di mana lagi nih? Jakarta ada nggak sih? Cikarang, Cirebon. Lengkap lah ya. Oke, saya mulai ya. Santai aja sih sebenarnya. Jadi saya tuh hari ini cuma mau sharing, sekalian kangen juga. Selama ini ketemunya ya cuma di Zepeto, di TikTok ya kan. Udah gitu di grup ya. Hebat, udah mulai bikin Zepeto, mantap. Sekarang teman Zepetonya banyak, sekarang teman avatarnya aku banyak. Hore. Ya, saya cuma mau sharing aja sih. Jadi awal bulan ini kan bulan Juli ya, ini udah hampir akhir bulan. Awal bulan ini seperti yang kita tahu, kita kan kehilangan salah satu teman kita ya, salah satu leader Ruby di Bandung karena karena COVID. Ya, jadi memang saturasinya turun terus. Mungkin ada yang dari Pekanbaru yang belum tahu ceritanya. Jadi saturasinya turun terus karena memang ada komorbid asma. Sampai pada akhirnya Cifani berpulang. Ya, jadi otomatis dengan keadaan seperti itu, mau nggak mau kan, jadi timnya harus dipegang sama saya. Karena suaminya sama sekali nggak ngerti apa-apa. Suaminya kan nggak ikut sama sekali kan. Jadi benar-benar nggak paham apapun tentang MCI sama sekali. Jadi harus di take over sama saya. Nah, dalam perjalanan saya selama take over tim dia selama 1 bulan terakhir, jadi kayaknya sekitar 3 minggu lah ya, sekitar 3 minggu sih lebih efektifnya gitu, karena kan awal-awal nggak mungkin ya langsung di hand take over kan, pasti ada proses dulu, recovery dulu, masa tenang dulu gitu, baru kemudian saya masuk ke dalam timnya untuk nyampein pengumuman gitu kan. Nah, dalam 3 minggu ini ternyata ada beberapa hal yang saya dapetin dari proses saya mengambil alih timnya Cifani. Seperti yang kita tahu, Cifani itu sudah ruby. Berarti membernya itu minimal 200-an, ya kan? Karena kan 100 kanan, 100 kiri. Bahkan lebih sih, member dia tuh udah lebih gitu, karena memang ruby-nya udah lumayan lama, udah 2 tahun. Udah menuju ke Emerald. Jadi kurang lebih ID member di bawah dia tuh ada sekitar 400-an. Ada 400-an ya saudara-saudara ya. Lalu kemudian ya, kerjaan aku setiap hari adalah pelototin itu pohon jaringan. Pelototin pohon jaringan. Soalnya kenapa? Soalnya kan kita harus ini kan, harus cari kontak membernya masing-masing. Jadi saya rasa saya perlu kasih tahu juga sama teman-teman yang ada di sini, mau yang membernya masih sedikit, mau yang membernya sudah banyak, apalagi yang membernya sudah banyak. Siapa tahu teman-teman ngalamin hal yang sama, karena kita nggak pernah tahu ya, gitu ya. Kebetulan ini terjadinya sama saya duluan. Saya kehilangan salah satu leader, Ruby. Jadi saya bisa menyampaikan sama teman-teman harus gimana kalau sampai ada kejadian seperti ini, karena ini yang kayak begini nggak bisa diduga-duga kan, ya kejadiannya cepat banget, semuanya serba mendadak, nggak ada persiapan apapun, bener-bener nggak dititipin apapun gitu loh. Padahal saya tahu dia tuh buka cicilan. Kebayang nggak sih kalau saya nggak bisa menemukan orang-orang itu yang nyicil gimana gitu kan, kocar-kacir semua. Terus udah gitu membernya juga ya bingung gitu, karena di tim dia tuh user udah cukup banyak, pemakai udah cukup banyak. Memang yang ikut jualan belum terlalu banyak, tapi yang user setia itu sudah banyak gitu. Kalau misalnya saya nggak nyemplung ke dalam timnya, ya sayang banget, kita bisa kehilangan user kan, ya. Sama seperti jaringan teman-teman gitu, kalau sampai kehilangan induk, ya sayang kalau sampai jaringan sebesar itu kemudian hilang begitu aja gitu kan. Nah, jadi
mau nggak mau saya harus bedah jaringannya. Setiap hari saya buka pohon jaringannya Cifani, saya telusuri satu persatu bagian kanan dan kiri semuanya gitu ya. Jadi hari ini kiri dulu, nanti jalur mana gitulah. Pokoknya per baris saya open gitu ya, saya buka. Nah, satu hal yang saya mau titip sama teman-teman, kan kita kadang-kadang suka ganti nomor HP ya, supaya upgrade-an gampang, bisa kita bantu proseskan. Terutama untuk member-member yang belum bisa input sendiri. Ya kan? Betul nggak? Ya, terutama leader-leader. Pasti kan ada nomor HP yang diisinya nomor HP kita, supaya sudah ada passcode. Ya, ini teman-teman boleh catat juga supaya bisa diaplikasiin juga ke timnya, supaya bisa dikerjain juga. Karena ini hal kecil tapi ternyata penting. Saya sendiri aja nggak kepikiran loh tadinya, beneran. Saya ini jaringan udah berapa ribu, oh my god, dan gua nggak kepikiran. Berarti ya sekarang aku yang harus ngintip-ngintip jaringan gue deh. Dibuka lagi jaringan gue satu-satu. Jadi gini, kita kan kadang-kadang kalau member yang belum bisa input, itu kan biasanya kan pakai nomor HP kita kan, supaya bisa ada passcode dan bisa dibantu untuk penginputan, untuk upgrade dan segala macamnya itu supaya nggak ribet. Nah, kalau misalnya nomor HP-nya diganti semua ke nomor HP kita, begitu kejadian seperti ini, ngilang nih si Cifaninya udah nggak ada, terus pas saya telusurin, nomor HP-nya semua nomor HP Cifani, kan gawat. Berarti kan kontak aslinya si member itu kita nggak punya, ya kan? Karena kita kan telusurinya dari jaringan. Jadi kita tuh, teman-teman tahu nggak cara cari nomor telepon di HP, di jaringan? Misalnya nih, pengen tahu nomor HP member si A gitu misalnya. Bisa nggak? Tahu nggak caranya? Tanpa nanya ke orangnya loh, carinya di web aja. Belum tahu? Caranya cloning data. Jadi teman-teman pura-pura seperti mau menginput, misalnya si Ani, misalnya gitu ya. Saya punya member namanya Ani, misalnya gitu. Terus saya pengen tahu, kemarin nomor HP-nya berapa ya? Pengen tahu, kan kita buka web kita, punya kita pribadi ya. Terus kita pura-pura mau input. Kita pura-pura mau input, tulis username-nya Ani, password-nya berapa, terus kita cloning data. Nah, kalau kita cloning data, kelihatan kan datanya si Ani. Nah, di situ kan ada nomor telepon, ada nomor rekening, bla bla bla. Nah, lihatnya dari situ kan. Kalau nomor rekening, kalau nomor HP-nya itu nomor kita, berarti kan kita nggak punya nomor telepon si Ani yang aslinya. Gitu. Jadi, teman-teman leader yang mungkin ada membernya yang masih pakai nomor HP-nya kita, ditambahkan di kolom line phone atau di kolom WhatsApp, itu di bawah tuh ada, pas kita input data member, kan ada nomor telepon di atas, terus di bawahnya ada line phone sama ada nomor WhatsApp. Nah, di line phone atau di nomor WhatsApp itu isinya nomor telepon membernya yang asli. Gitu. Jadi kemarin itu untungnya waktu saya buka jaringannya Cifani, si Cifani itu menggunakan sistem seperti itu. Nomor telepon yang di atas memang nomor teleponnya Fani, karena ada passcode-nya kan. Jadi bisa dia bantu proses penginputannya. Tapi nomor telepon member yang aslinya itu dia inputnya di kolom WhatsApp. Kolom WhatsApp atau di kolom line. Jadi saya nggak kesulitan pada saat saya harus mencari nomor telepon membernya dia, saya tinggal cloning data membernya dia, saya bisa langsung lihat datanya. Oh, nomor teleponnya segini. Jadi saya langsung save semua di HP ya. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Kebayangkan kalau misalnya di jaringan itu nggak ada nomor telepon member yang aslinya, berarti saya harus ngecekin HP-nya Cifani. Berarti HP-nya Cifani harus dipindahin dulu ke saya selama beberapa saat untuk saya scroll WA-nya kan, untuk saya cari nomor telepon membernya. Dan saya juga nggak tahu lagi namanya di situ siapa gitu kan. Nah,
Yang kayak begitu ya. Jadi ini hal sepele tapi jadi masukan buat kita ya. Jadi masukan buat kita semua seperti itu cara penginputannya supaya kalau sampai amit-amit ya ada apa-apa gitu ya. Jadi kalau sampai bisnis kita MCI ini mau dilanjutkan sama suami, mau dilanjutkan sama keluarga, atau bahkan mungkin mau dilanjutkan sama upline-nya, itu untuk melacak member-member kedalamannya itu mudah gitu ya. Jadi tinggal cloning data, nanti nomor HP-nya langsung kelihatan di bagian WhatsApp line, WhatsApp phone atau line phone ya. Itu hal yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman usahakan member itu dimasukkan ke dalam sistem. Jadi pengalaman kemarin itu ID member di bawah Cifan itu ada sekitar 400-an. Tapi kan satu orang mungkin punya ID lumayan lah ya. Satu orang mungkin punya ID lebih dari satu. Jadi kalau total orangnya secara personal mungkin ada hampir 100 orang. Tapi yang ada di dalam grupnya itu cuma berapa belas, 15. Berarti yang 85 kemana? Gitu kan pertanyaannya. Yang 85 nggak ada di dalam grup gitu. Sementara waktu saya cocokkan dengan buku orderan, itu sampai buku orderannya pun jadi berpindah ke saya, rekap cicilannya juga nanti mau dikasihin ke saya, karena kan harus diambil alih semuanya kan, harus saya yang atur gitu ya. Jadi di buku orderan itu nama-namanya nggak ada di grup. Jadi kan ya memang harus dicari berarti di luar grup ya. Kalau orangnya ada di grup sih enak kan, berarti kan kita dapat nomornya ada semua di situ kan. Semua info yang mau kita sampaikan tinggal di-share di grup beres gitu. Tapi ini karena mayoritas nggak ada di dalam grup, berarti kan kita harus telusurin benar-benar satu persatu gitu. Jadi teman-teman diusahakan mumpung nih sekarang ya member mungkin belum terlalu banyak, tapi ini ruby-rubinya pasti udah banyak sih membernya. Kayak Yuni gitu ya, Yuli pasti udah banyak lah ya membernya ya, apalagi Sasa. Udah banyak, Apin juga pasti udah banyak ya. Jadi dievaluasi, dilihat gitu berapa orang timnya yang ada dalam grup dan yang nggak ada di dalam grup juga berapa orang. Diusahakan kalau bisa dimasukin ke dalam sistem supaya nggak terlalu ribet gitu ya nanti kalau sampai usaha ini mau dilanjutkan. Ilustrasinya gini lah ya, ilustrasinya waktu saya dulu jalanin usaha laundry. Laundry juga sama, kita punya sistem. Kita punya sistem yang harus dijalanin sama pegawai. Kenapa harus bikin sistem? Karena pegawai itu ganti-ganti kan. Kadang bisa ganti nih pegawainya. Jadi bisa jadi someday itu diterusinnya sama orang baru gitu loh. Kalau kita nggak punya sistem yang bagus, itu orang baru bisa bingung, ini lagi nyuci punya siapa ya? Ini nyetrika punya siapa ya? Gitu kan. Makanya dulu waktu saya jalanin laundry, itu saya bikin sistem. Saya bikin sistem, ada nomor tag, jadi tahap-tahapannya jelas gitu loh. Mulai dari nerima laundry, sampai dikodein, sampai masuk ke pencucian, pengeringan, sampai ke setrika gitu ya. Jadi sistemnya jelas. Dan itu kapanpun mau dilanjutin sama orang baru itu bisa. Dengan mudah tinggal diikutin gitu kan. Dia tinggal lihat, oh ini kode segini. Bisa cocokin sama bonnya gitu kan. Jadi kan gampang. Oh ini lagi nyuci punya si ini karena ada di atasnya ada bonnya punya pelanggan nomor sekian gitu kan ya kayak gitu. Terus nanti dicocokin ke barangnya karena kan di bajunya dikodein kan di label ini nih merek itu kita dikasih tag nomor bon gitu kan. Jadi kan kelihatan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena kan bisa dibilang kita jalanin bisnis ini kan bukan nggak kepengen bisnisnya terus-terusan kecil kan, pengennya toh punya bisnis makin lama makin besar, member pengennya makin lama makin banyak, dari belasan mungkin jadi puluhan, jadi ratusan, jadi ribuan.
Kalau nggak bikin sistem, bisa berantakan nanti, gitu ya. Jadi ini saya sampaikan juga, maksudnya buat kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari pengalaman Cilia, ya. Teman-teman mungkin beberapa ada yang udah dengar kalau Cilia juga pernah vakum selama 19 bulan ya waktu itu di MCI karena hamil anak ketiga. Kebayang nggak kalau Cilia tidak memasukkan timnya di dalam sistem, gimana caranya diterusin sama Pak Yohanes waktu itu? Kan waktu itu yang nge-backup jadinya Pak Yohanes kan, karena Cilianya bed rest gitu, hamil anak ketiga. Kalau waktu itu nggak didelegasikan, yang nggak ada dalam sistem, pasti Pak Yohanes juga mungkin akan kesulitan gitu buat nge-backupnya gitu ya. Mesti nunggu dicari dulu mungkin sama orang-orang yang di bawah gitu. Sedangkan pengalaman pribadi saya nih, selama 1 bulan ini, membernya Cifani seperti yang saya bilang tadi, kurang lebih orangnya ada sekitar 100 dengan member ID kurang lebih 400 di bawahnya. Tapi sampai hari ini yang menghubungi saya secara pribadi, menghubungi langsung saya itu nggak sampai 5 orang. Nggak sampai 5 orang yang menghubungi saya secara langsung. Gitu. Bahkan orang-orang yang ada di dalam daftar orderan yang masih nyicil aja, yang ya, jadi kan mau nggak mau saya yang harus terjun ke dalam dan saya yang harus cari satu persatu orang itu gitu kan. Gitu. Jadi ya teman-teman dari sekarang dibenahi sistemnya supaya lebih terarah, lebih rapi dan lebih bagus gitu ya. Jadi biar pengalaman saya sekarang ini jadi pelajaran juga buat teman-teman gitu, jangan sampai mengalami apa yang saya sekarang lagi jalanin gitu. Ini udah 3 minggu aja belum beres. Saya tuh baru ketemu 32 nomor dari sekitar hampir 100 nomor. Baru menghubungi sekitar segitu orang, sekitar 30 sekian orang gitu. Lumayan jempol agak-agak bengkak. Karena Semangat, ngubungin Nela. satu-satu. Ya karena nggak ada dalam grup kan, gitu. Kalau yang ada dalam grup sih mending ya. Saya tinggal nge-share 1 kali yang baca banyak gitu. Lah ini nggak ada dalam grup sisanya gitu. Jadi kan satu-satu mesti aku japriin gitu. Oh ya, jadi nanti coba teman-teman analisa lagi timnya gitu ya, jaringannya, yang udah masuk ke grup berapa, yang belum berapa, diusahakan semuanya kalau bisa sebagian besar masuk ke grup. Karena memang iya sih ada beberapa orang yang nggak mau masuk ke grup karena dengan alasan HP lemot, ya memang ada gitu. Kalau yang kayak gitu ya udah nggak usah dipaksa. Tapi minimal di webnya rapih gitu ya, seperti Cifani tadi ya, nomor HP-nya ada gitu di dalam kolom WhatsApp-nya gitu. Kalau seandainya nomor HP yang atas diganti ke nomor HP kita supaya proses penginputannya lebih gampang. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, teman-teman di sini yang buka cicilan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi rata-rata memang cicilan ya, karena memang lagi masa begini, saya pribadi juga mayoritas cicilan ya, mayoritas saya cicilan. Jadi buku cicilan saya juga tebal gitu ya, banyak rekap cicilan Eke juga panjang. Nah, untuk yang cicilan ini memang masalah penginputan dan segala macamnya itu memang tergantung sama teman-teman sendiri ya, tergantung kebijakan masing-masing orang yang ngasih cicilan. Cuman saya mau kasih reminder sekali lagi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, dulu sejak awal saya jalanin bisnis MCI itu saya memang bermula dari bikin cicilan dan arisan. Dan saya tuh bikin aturan. Jadi aturannya itu makin lama tapi makin dilonggarin akhirnya sih gitu ya, karena puyeng sama aturan saya sendiri.
Amsyong ya, kok puyeng sama aturan sendiri. Ah, jadi dulu awal tuh saya bikin aturannya gini, yang cicilan barangnya nggak dikasihin semua. Jadi kalau misalnya dalam satu paket ada 3 barang, saya pertama kasihnya 1 barang dulu gitu ya, dari yang paling murah gitu. Terus penginputannya baru diinput setelah lunas. Dulu saya bikin aturannya begitu. Terus pada saat kita input dulu ini salah, tidak boleh ditiru ya. Jadi penginputannya pun dulu sih saya karena saya nggak ngerti ya, dulu saya karena nggak paham. Dulu waktu saya jalanin bisnis MCI awal-awal itu yang saya tahu cuman ada bonus sponsor 200 dan bonus leveling 500. Udah itu aja yang saya mudeng di otak cuman itu doang. Yang nyambung ke otak saya cuman itu. Sedangkan bonus yang lain-lainnya tuh yang panjang lebar itu nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti. Matching lah, apalah itulah, pokoknya saya nggak ngerti ya. Taunya cuma 200 dan 700. Nah, dulu yang cicilan itu saya inputnya, sponsornya saya. Sponsornya aku, padahal yang jualan orang lain gitu. Pikirannya cuma simple aja, sederhana doang, pikirannya simple. Saya mikirnya gini, kalau saya tulis sponsornya saya, bonus sponsor kan langsung masuk ke rekening saya. Kalau levelingnya sih biarin aja tetap masuk ke dia, gitu loh. Jadi ini tuh ceritanya saya nyicilin bukan nyicilin sponsor pribadi saya ya. Jadi misalnya nih saya mensponsori Yohan misalnya gitu. Yohan tuh jualan lagi. Yohan tuh ceritanya jualan lagi ke bawahnya tapi nggak punya modal buat nyicilin. Jadi saya yang modalin Yohan untuk nyicilin downline-nya. Berarti kan bonusnya harusnya masuk ke Yohan kan, bukan ke saya kan. Nah, dulu karena saya yang modalin, saya nggak mau begitu saja, maksudnya saya modalin dia, tapi sayanya nggak dapat apa-apa gitu. Cuma dapat receh kan, cuma dapat 50.000 dan 12.500 lah, ya kan. Tapi saya ngeluarin modalnya 3 jutaan gitu ya. Dulu saya nggak mau kayak gitu, jadi saya bilang gini, ya udah deh, mau nggak, keberatan nggak kalau bonus sponsornya buat saya? Karena kan saya modalin, kamu tugasnya cuma mencari orang yang mau cicilan, saya yang modalin, tapi bonus sponsor kamu buat saya, 200-nya buat saya, 500-nya buat kamu, gitu loh. Nah, dulu tuh saya bikin aturannya gini, kalau posisinya si Yohan cuma lagi dapat 200, saya nggak ambil 200-nya. Jadi sponsornya tetap Yohan. Karena kasihan dong, masa si Yohan yang jualan, tapi Yohannya nggak dapat apa-apa. Bener nggak? Jadi dulu saya bilang gitu, kalau si Yohan lagi dapatnya cuma di posisi 200 doang, saya nggak akan ambil deh uangnya. Nggak apa-apa, 200-nya buat Yohan. Tapi kalau pada saat si Yohan lagi posisi bonusnya di 700, 200-nya buat saya ya. Saya bilang begitu sama Yohan. Tapi saya ngomong ya sama orangnya ya, jangan nyelonong sendiri, nanti lo dikira nipu. Gitu, jangan ya. Ngomong sama orangnya, tanya keberatan atau enggak. Dan rata-rata sih nggak keberatan. Karena kan dia kan minta bantuan saya karena dia nggak punya modal, ya kan? Minta bantuan saya untuk memodali dia gitu. Nah, dulu saya pikirannya sesimpel itu. Sponsornya saya, supaya bonus sponsornya langsung masuk ke saya. Jadi si Yohan nggak usah transfer saya bolak-balik gitu loh. Nah, dulu tuh pikiran saya sesederhana itu. Karena saya nggak ngerti ini berhubungan dengan bonus matching nanti di masa depan. Begitu saya paham, begitu saya kan sering ikut training kan, ada training di hotel ini, hotel itu, terus saya mulai mencerna sistem bonusnya gitu ya. Saya mulai paham bonus pasangan itu apa, bonus matching itu apa, gimana caranya supaya bergulung. Saya mulai melongok, wah berarti selama ini gue salah nih inputnya. Berarti selama ini gue salah dong inputnya gitu ya. Nah, sejak hari itu saya nggak pernah lagi input sponsornya itu saya. Meskipun orang itu saya yang modalin cicilan. Jadi saya bilang, aduh sorry,
selama ini saya salah. Ternyata ini nanti ada hubungannya dengan bonus matching kamu di masa depan kalau jaringan kamu sudah besar. Memang sih baru berefek kalau jaringannya udah besar, ya kan? Kalau member dia jualan-jualan lagi gitu, itu baru akan berefek sama dia gitu. Tapi kan itu passive income, jadi kan ya itu hak dia gitu kan. Jadi jangan tulis sponsornya sponsor kita gitu ya. Jadi saya bilang, aduh sorry ya selama ini gue salah input nih, harusnya sponsornya tetap lu gitu. Seharusnya sponsornya tetap kamu, paling nanti kamu kembalikan saja 200-nya ke saya. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ya orang lupa transfer balik ke saya 200-nya tuh lupa. Sampai akhirnya saya males juga nagihnya. Dan akhirnya saya udahlah, nggak usah lah, saya nggak mau ambil. Udahlah, nggak usah lah, saya nggak mau ambil lagi deh 200-nya gitu. Udah deh saya relakan saja gitu ya. Jadi memang kalau boleh ngomong jujur, sempat sih waktu saya masih Ruby menuju Emerald gitu ya, bonus belum seberapa, tapi saya modalin tim untuk nyicilin timnya, sementara saya dapatnya receh-receh gitu ya, 50.000, 12.500 gitu kan. Bonus sponsornya aja nggak dapat kan 200-nya kan, karena saya sudah paham tentang sistem bonusnya, saya relakan. Ya sempat saya dari Ruby menuju Emerald waktu itu bisa dibilang ya nggak menghasilkan apa-apa, jalanin bisnis tapi hasilnya nggak seberapa. Bonus saya lebih kecil daripada bonusnya downline saya. Itu saya pernah kayak gitu, cukup lama ya, beberapa bulan gitu. Tapi nggak perlu khawatir, dengan teman-teman ikhlas ngebantuin tim, dengan teman-teman ikhlas ya kan bisa dibilang berarti kan kita kan nolong gitu ya, nolong dia tanpa kita minta balik kan, tanpa kita minta imbalan apapun gitu ya. Itu tuh kegantiin banget pada saat jaringannya jalan. Gitu. Jadi fokus kita pada saat kita bantu orang, pada saat kita nyicilin orang, teman-teman harus ingat di dalam hati teman-teman fokusnya buat nolong. Yang penting nolong dia, yang penting nolong jaringan dia supaya bisa berkembang dengan baik. Supaya jaringannya semangat karena mereka ngerasain bonusnya gede. Gitu. Fokusnya ke situ aja. Ngebalik kok, percaya aja. Asal teman-teman inputnya bagus ya. Jadi asal teman-teman paham banget tuh yang namanya bonus MPS segala macam, bonus pasangan yang bergulung dan segala macam, itu ngegulung beneran. Kalau teman-teman punya ID lebih dari satu itu ngegulung. Meskipun bonusnya cuma receh, meskipun cuma 50.000, meskipun cuma 12.500, itu bergulung-gulung setelah jaringan dia jalan. Ya, kapan jaringan dia jalan? Pada saat dia udah jadi trip achiever, itu berarti udah mulai jalan kan? Ya kan? Jadi kebayang nggak? Kalau teman-teman punya 5 aja trip achiever, berarti sudah ada 5 jaringan yang berkembang. Udah ada 5 jaringan yang berkembang, itu pasif income-nya lumayan. Gitu, dari gulungan yang 50.000 dan 12,5 itu. Mungkin teman-teman yang Ruby juga udah ngerasain kan. Ya, selama ini banyak hidupnya dari mana? Dari yang bonus leveling apa dari bonus MPS? Sekarang lebih sering masuk bonus 50.000 atau 500.000 coba yang Ruby? Hah? Goban ya? Goban kan Yun? Iya kan? Sama, gue juga jarang tuh nongol bonus 500.000. Jualan kan udah downline kedalaman. Langka pokoknya, langka banget tuh ada angka 500.000 masuk ke rekening kita. Itu kalau masuk ke rekening kita tuh langsung melotot, wah dari mana nih 500.000 gitu kan. Paling banyak kan bonusnya masuknya bener nggak Wan? Tuh lihat nyengir dia, ngantuknya hilang, ya kan? Udah ngomongin duit ngantuknya hilang. Lebih sering lihat angka berapa? 12.500 sama 50.000 kan kita, gitu loh. Jadi nggak apa-apa kita berkorban di awal, nggak apa-apa. Saya juga pernah dulu sih sempat mikir gitu ya, ada soalnya sekitar 6 bulanan gitu ya, hampir setahun sih kayaknya, hampir setahun sih gitu kayak gitu saya modalin tapi kok sayanya dapetnya receh gitu. Ya saya pikir ya udahlah daripada ditaruh di bank juga kan lebih kecil lagi dapatnya, bener nggak? Ya kan, jadi saya pikir ya udahlah daripada gue taruh di bank dapatnya lebih kecil lagi,
Ya udahlah, mendingan gue cicilin dia, lumayan gue dapat bonus receh lah gitu, 50.000, 12.500 juga lumayan gitu kan. Dari 3 juta, berarti kan masih lebih mending daripada saya simpan di bank. Ya udah, saya puterin. Tahu nggak, modal saya dulu buat nyicilin member, nyicilin tim tuh terakhir saya hitung sampai 200 juta ada di luar hanya untuk modalin tim supaya jaringan dia jalan. Gitu. Memang sih sekarang akhirnya saya kaget juga. Pantesan gue ngerasa nggak punya duit melulu ya. Kenapa gue jadi ngerasa nggak punya duit tiap bulan? Ternyata terlalu banyak yang gue kasih ke sono. Amsyong ya. Jadi teman-teman pakai perhitungan yang benar ya. Jangan kayak aku ya, sampai merasa nggak punya duit. Soalnya gini, kalau sampai teman-teman merasa nggak punya duit ngejalanin bisnis, nanti jadi males. Jangan sampai gitu. Untungnya saya nggak ngerasa males. Karena pada saat saya hitung, saya baru sadar, ya ampun, ternyata gue punya 200 juta di luar. Gue nyicilin si ini, si itu, si ini, si itu. Pokoknya dalam 1 bulan itu bisa masuk cicilan doang ke saya, itu ya dulu. Karena terlalu banyak yang saya cicilin, itu 1 bulan bisa masuk sekitar 15-20 juta cicilan doang loh. 1 bulan ke saya. Berarti kan banyak yang nyicil gitu ya. Jadi ya teman-teman juga harus pakai perhitungan pada saat nyicilin. Ya setidaknya sisihin lah ya buat diri kita sendiri, jangan ngerasa nggak punya duit banget gitu ya. Dulu aku pernah soalnya pakai gitu, itu saldo di rekening nggak ada. Ya ampun, bener-bener buat nyicilin orang, saya cuma nyisain 2 juta buat hidup sampai akhir bulan. Gusti. Terus tinggal nungguin orang bayar cicilan, gitu aja kerjaannya. Itu jangan sampai terjadi ya. Jadi teman-teman diperhatikan, terutama buat teman-teman yang nyicilin ya. Jadi penginputannya tetap harus sesuai dengan yang semestinya gitu ya, karena nanti itu di masa depan akan berpengaruh buat dianya gitu ya. Udah aja kita berbesar hatilah, maksudnya kita dengan rela hati, oke, saya ikhlas, saya mau bantu dia membesarkan jaringannya. Kalau dianya juga nyaman dengan bonus MCI, dia nyaman ngerasain bonus besar gitu kan, mereka juga puas ya. Mereka juga puas dan mungkin ketagihan dan akhirnya jalanin bisnisnya seperti yang saya alamin gitu. Karena saya ngalamin orang-orang yang dulunya saya backup, hari ini jadi sesuatu gitu kan. Hari ini jadi Trip Achiever, hari ini jadi Ruby gitu ya. Gitu. Jadi percayalah pasti ada masanya pada saat kita sudah menuai, pada saat kita nabur dengan rela hati, dengan tulus hati, pasti ada masanya kita menuai. Ya, pasti bakal ada masanya kita panen besar lah ya. Gitu ya, karena saya ngalamin banget sebulan penghasilan puluhan juta. Gitu. Belum lagi dari cash reward, belum lagi dari cash trip. Itu kita udah bener-bener lah ya digantiin sama Tuhan tuh berlipat-lipat kali ganda gitu. Tiap 4 bulan sekali cash reward trip minimal 50 juta cair ke rekening gitu kan, 4 bulan sekali loh gitu. Nah itu tuh ya hasil dari kita menabur pada saat itu kan, sampai nggak punya duit gitu ya. Tapi ya tergantikan banget ya. Ya lumayan lah meskipun waktu itu setahun ya kayak orang nggak punya duit, tapi ya udahlah. Yang penting sekarangnya kan, selanjutnya untuk masa depan kan udah kegantiin banget lah ya gitu. Terus ya kalau yang dari pengalaman saya sih kemarin itu paling ini aja, apa sih, pas kemarin itu saya sempat meeting BIC sama Cilia khusus Diamond Above. Jadi mereka tuh ngasih tahu apa aja sih yang kriteria-kriterianya untuk ikut jadi BIC, untuk terqualified sebagai BIC. Memang sih kalau mau ngomongin BIC mungkin ya buat teman-teman yang baru jalan, tembus trip aja belum gitu ya, atau mungkin aduh gue baru juga jadi trip achiever gitu ya, Ruby aja belum gitu kan, mungkin mikirnya aduh jauh banget ya, 1M setahun tuh kayaknya masih jauh banget gitu ya. Tapi 1M setahun itu tidak terbentuk hanya dari 1-2 bulan,
harus mulai kita bangun dari hari ini. Supaya nanti mungkin 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan kita yang ada dalam BIC itu kan. Ya, pasti semua juga mau lah ya. Saya juga mau aku dapat bonus sebulan 100 juta atau siapa yang nggak mau? Mau atuh. Ya, kita semua juga berdoa semoga teman-teman semua juga ya saya dan semua teman-teman yang ada di sini berapa tahun ke depan masuk dalam BIC. Dan ternyata BIC itu enggak seterusnya. Jadi kalau dihitungnya benar-benar dari income tahunan per tahun. Jadi kalau tahun ini income kalian sampai 1M itu masuk dalam BIC. Tahu-tahu misalnya tahun depan turun nih, nggak sampai 1M. Ya berarti tahun itu teman-teman nggak masuk lagi dalam BIC. Makanya dia ada periodenya, periode tahun berapa gitu. Tinggal kitanya yang mempertahankan gitu kan supaya nama kita terus ada di BIC karena kan itu kan berhubungan dengan gengsi, harga diri. Masa tahun ini ada tahu-tahu tahun depan hilang gitu kan, ya itu kan jadi harga diri, bener gak? Gengsi itu ya. Nah, ya itu kejauhan kalau kita mikirnya sekarang, tapi minimal kita membangun dulu dari hari ini ya. Jadi kemarin tuh dikasih tahu beberapa hal, cuman memang ada beberapa hal yang itu memang peruntukannya untuk diamond above, makanya dikasihnya ke diamond gitu ya, ke diamond ke atas. Nah, tapi kemarin pas saya catat poin-poinnya ada beberapa yang menurut saya cocok nih buat disampaikan ke teman-teman yang masih baru sekalipun gitu ya. Jadi ini kita membangun supaya kita jadi BIC itu membangun dari hal yang kecil-kecilnya dulu. Contohnya gini, jadi ini teman-teman catat ya, ini termasuk dalam sistem. Seperti yang tadi saya bilang sama teman-teman, kita kan niatnya mau membangun bisnis, ya, bukan mau iseng, bukan mau apa, niatnya kan bangun bisnis, berarti kan kita harus mindset kita harus jadi mindset pemilik bisnis. Yang mindsetnya udah jadi pemilik bisnis di sini siapa? Atau follower aja, follower. Follower, kamu followernya aku ya? Follower TikTok aku banyak loh, udah 4.000. Ya, jadi kalau namanya mau jalanin bisnis, mindsetnya harus diganti dulu, puter dulu. Mindsetnya jadi bisnis mode on, ya. Jangan jadi follower mode on. Beda soalnya. Kalau follower, ya nunggu aja, nunggu disuruh sama atas. Kemarin nonton nggak? Kemarin nonton nggak si VSM Talk Show? Yang nonton siapa VSM Talk Show? Nonton ya? Ya, mayoritas nonton VSM Talk Show. Itu bagus. Jadi pasti ada si ibu yang testi bisnis, dia sharing. Dia itu jalanin bisnis MCI, kemudian udah sempat jadi trip achiever, nggak tahu sekali, nggak tahu 2 kali, berapa kali lah ya. Pas udah jalan gitu, tahu-tahu upline sponsornya berhenti. Upline sponsornya menghilang. Nah, kalau teman-teman follower, pada saat upline sponsornya hilang, teman-teman juga ikut hilang. Seperti ditelan bumi, hilang. Tak berbekas, karena upline sponsornya hilang. Ya, gitu. Itu kalau follower. Karena cuma nunggu disuruh, cuma nunggu aja, nunggu komando. Nunggu komando, kata si Sela GM, hayu kita GM. Kata si Sela jualan, hayu kita jualan. Kata si Sela 750, hayu kita 750. Itu kalau follower. Ya. Saya mau sharing kalau disuruh, saya mau prospek kalau disuruh, kata si Sela, katanya gitu. Nah, tapi kalau kita punya mindset pebisnis, mau disuruh, mau enggak ya jalan. Mau si Selanya menghilang ditelan bumi pun ya jalan. Gitu, ya. Misalnya tiba-tiba sayanya ngumpet. Ngumpet kemana ya? Masa ke kolong meja kan nggak mungkin. Enggak lah ya. Kalau saya sih nggak mungkin ngumpet, tapi kan ya maksudnya kejadian seperti si ibu kemarin itu ya, jadi tiba-tiba si upline sponsornya berhenti, fokus sama bisnisnya yang lain ya kalau nggak salah kemarin ya, iya kan ya kalau nggak salah ya.
lupa sih, saya lupa secara detailnya. Pokoknya si upline sponsornya menghilang, nggak ngerjain lagi MCI. Nah, si ibu yang kemarin cerita ini, siapa namanya, Ibu Devi? Hah? Siapa namanya ya? Namanya siapa kemarin yang cerita tes di bisnis? Lupa ya? Diana. Diana. Nggak tahu lah siapa namanya ya. Pokoknya ibu itulah ya. Dia cerita offline sponsornya hilang. Dia pun sempat oleng sih. Sempat oleng. 4 bulan sempat kehilangan semangat. Ya mungkin karena hilang arah ya. Kayak hidup kehilangan arahnya gitu. Saya juga ngalamin kemarin waktu saya hubungin downline-nya Cifani itu ada beberapa orang yang bilang begini, aduh, oh Ibu Deviana, si Cirita inget, ya ampun, kok I lupa ya, biasa penyakitnya gitu deh, gak inget-inget nama orang. Nah, itu si Ibu Deviana itu sempat oleng, sempat kehilangan arah, sama seperti downline-nya Cifani kemarin itu waktu saya hubungin, ada beberapa orang downline-nya bilang begini, aduh Cisela, untung Cisela menghubungi. Saya nyariin kontak Cisela, saya belum ketemu, dia bilang gitu. Saya mau ini, soalnya saya tuh rutin pakai salut. Ada yang udah repeat order kemarin, donanya Cifani. Tapi dia hilang arah karena upline sponsornya hilang, ya kan? Tapi memang dia cuma user. Memang dia hanya user. Kepentingannya kan untuk beli produk, dia bingung harus menghubungi siapa sekarang kalau mau beli produknya gitu kan. Tapi kalau bisnis kan lain lagi, kepentingannya kan bukan cuma sekedar beli, kepentingannya kan konsul juga, ya lebih banyak lagi kepentingannya gitu berhubungan dengan bisnis. Untuk motivasi juga, segala macam juga gitu ya, lebih panjang gitu loh, ada kerja sama tim segala macam. Nah, si Ibu Devi ini sempat vakum, untungnya dia kehilangan arah nggak kelamaan, cuma 4 bulan, untungnya cuma 4 bulan. Kemudian dia jalan lagi. Setelah 4 bulan, dia cari upline atasnya lagi, ketemu, dan langsung bisa kontak sama orang itu, dan langsung jalan lagi gitu loh. Untungnya begitu. Jadi sampai hari ini dia bisa punya ya aset macam-macam ya, seperti yang kemarin dia ceritain gitu ya. Untungnya begitu gitu ya. Jadi teman-teman bersyukur banget di sini upline sponsornya masih ada, ya kan, masih ada semua ya di sini upline sponsornya. Terus upline atasnya pun teman-teman kenal gitu ya. Jadi usahakan, penting banget ternyata buat edifikasi supaya kalau sampai terjadi apa-apa sama kita bisa dibantu sama upline kita yang atasnya lagi. Kayak saya edifikasi Betty dan Cilia. Minimal saya 2 lah ya, 2 tingkat saya edifikasi. Supaya apa? Supaya kalau sampai ada apa-apa sama saya, teman-teman bisa naik ke Betty. Kalau sampai ada apa-apa sama Betty, bisa naik lagi ke Cilia. Gitu. Jadi teman-teman nggak kehilangan induk, nggak kehilangan arah. Induknya ada 3 gitu ya. Apalagi yang di bawah-bawah berarti induknya ada Sasa, ya kan? Ada Apin, ada Yuni gitu ya. Induknya banyak. Yang aktifnya banyak. Beruntungnya kita upline-nya masih ada semua ya. Untungnya gitu ya. Cuman ya belajar dari pengalaman ternyata segala sesuatu bisa terjadi secara dadakan tanpa kita rencanakan gitu ya. Jadi benar-benar dari hal-hal yang kecil harus diperhatikan. Nah, setelah kita mindset-nya diubah ke mindset pebisnis, namanya pebisnis seperti saya dulu jalanin laundry, saya jadi putar otak. Gimana caranya ya supaya sistemnya bagus nih, supaya kalau sampai diterusin sama pegawai baru, itu saya nggak perlu ngajarin lagi dari awal terlalu capek, supaya saya nggak perlu lagi memantau sampai dipelototin, dilihatin satu-satu tiap proses gitu. Karena kalau misalnya saya nggak punya sistem, andai kata nih bajunya sama saya nggak dikodein, berarti yang tahu itu baju siapa? Cuman saya sebagai penerimanya. Betul nggak? Cuma pegawai yang terima. Kalau itu pegawai yang terima tahu-tahu nggak masuk, diterusin sama aplusannya bingung. Ini kok baju nggak ada nomornya ya? Ini kemarin lagi dijemur punya siapa ya?
Bingung kan ya, ambiar, campur aduk baju orang tuh ya. Nah, kayak gitu. Kalau yang seperti itu, yang tidak pakai sistem, otomatis nggak bisa kita tinggalin. Otomatis kita nggak bisa yang namanya time freedom, nggak bisa. Karena kita terikat, harus perhatiin pegawai baru. Dilihatin satu-satu. Oh, itu kemarin punya si ini. Sekarang jalurnya ke sini. Ini yang setrika kemarin punya si ini, jalurnya ke sini. Karena yang tahu cuma kita gitu. Kayak gitu. Ya, jadi karena kita mau bikin bisnis yang besar, kita harus bikin sistem yang bagus. Sistemnya, nah ini saya kasih masukan ya, kasih masukan buat teman-teman. Ya diikutin, kalau diikutin ya nanti kita akan seragam semua, dari atas sampai ke bawah kita akan seragam sistemnya seperti ini. Yang pertama itu buat RKH. RKH itu singkatan dari rencana kerja harian. Jadi mulai dari rencana harian dulu. Rencana harian tuh kayak apa sih, Sel? Rencana harian ya sederhana aja. Sekarang sih mayoritas rata-rata teman-teman udah mulai jalanin sih rencana kerja harian, cuman mungkin nggak ditulis gitu ya. Tapi kalau mau lebih terarah, boleh ditulis supaya nanti kalau mau diduplikasi lebih gampang. RKH itu termasuk di dalamnya 750 yang kita lakukan setiap hari. Ya, jadi sekarang di B2F sudah ada giliran host untuk bikin jalanin 750 itu udah bagus. Di STC juga udah ada, berjalan dengan bagus juga. Ya, itu harus terus dilanjutin ya, karena itu udah oke sih kalau menurut saya ya. Nah, terus selain 750 apalagi? Bikin rencana. Misalnya nih, hari ini saya mau kontak satu member saya, misalnya, jadi ngobrol, bangun hubungan. Itu penting. Kenapa penting? Ya supaya ya seperti yang saya alamin ya, maksudnya kalau nggak ada koneksi banget, nggak ada kedekatan banget sama sekali, nggak ada komunikasi banget tuh, apa ya, jadi kayak kurang, feel-nya kurang dapat gitu. Makanya kenapa downline-nya Cifani saya hubungin satu persatu, supaya saya membangun koneksi dengan mereka. Selama ini kan koneksinya mereka cuma sama Cifani kan. Sekarang saya yang harus membangun koneksi saya dengan mereka, supaya mereka merasa dekat sama saya. Nah, itu teman-teman penting tuh. Jadi, kontak satu orang member baru, membernya teman-teman, ngajak ngobrol, apa aja lah. Nggak usah ngomongin MCI, nggak apa-apa. Yang penting bangun hubungan kedekatan dengan salah satu member. Jadi, dibikin jadwalnya, hari ini hubungin si A, nanti besoknya hubungin siapa, besok hubungin siapa gitu ya. Terus, selain kontak satu member, kontak juga satu atau dua orang baru. Entah itu buat bangun hubungan, entah itu buat mau langsung prospek, terserah gitu ya. Tapi kalau mau bangun hubungan dulu nih, misalnya teman-teman basa-basi dulu gitu ya, nggak apa-apa. Basa-basi dulu, masuk pelan-pelan gitu ya. Baru nanti lama-lama boleh bawa MCI-nya pelan-pelan gitu. Nah, kemudian misalnya nih, jadwal berikutnya apa? Kalau yang sering saya bikin, jadwal bikin konten. Sasa udah ada ya, jadwalnya ya, bikin konten, sehari bikin berapa konten. si Yuni juga udah mulai itu, udah belajar bikin sepeto. Bagus loh Yun, belajar langsung jago dia, luar biasa. Dia langsung bikin itu si sepeda itu. Saya kemarin mau bikin bingung, nyambungnya kemana ya ini sepeda. Ternyata nyambung sama si Yuni. Oke ya, jadi bikin konten. Bikin konten tuh gini, kan 750 kan ditulis kita harus sharing sehari minimal 10 kan. Nah, jadi dari 10 itu, yang 8 mau copas silahkan. Tapi 1 atau 2 itu bikin konten kita pribadi. Konten sendiri. Entah itu mau video, entah itu mau tulisan, entah itu mau testing pribadi, entah itu mau testing tim, pokoknya selipin 2 konten yang kita buat sendiri dari 10 yang kita share setiap hari gitu ya. Jadi selalu selipin story-nya kita pribadi lah, jadi yang kita buat sendiri supaya ciri khas kitanya tetap ada gitu. Dalam satu hari itu nggak full copas aja gitu. Kecuali kalau teman-teman misalnya nih ya, ada juga teman-teman yang nggak bikin konten setiap hari. Ada yang misalnya nih
di jadwal 2 hari sekali bikin kontennya. Ya it's okay, berarti hari-hari teman-teman nggak bikin konten itu ya copas semua, nggak apa-apa. Tapi setidaknya kan misalnya Senin copas full, Selasa ada selipin yang kita punya, Rabu copas lagi full, nanti Kamisnya ada yang kita selipin lagi gitu ya. Jadi supaya konten kita menarik gitu. Kontennya bisa konten apapun, belajar dari manapun. Jadi selama saya 3 minggu ini, selain saya menghubungi timnya Cifani, saya juga mulai belajar Sepeto. Karena saya ngeliat di TikTok, aduh bagus-bagus tuh Sepeto. Jadi ngiler pengen. Yang lama itu ya bikin diri kitanya itu loh, mirip-miripinnya itu loh. Ini kok matanya kesipitan? Kenapa ini mata kemiringan? Gitu. Ini kok rambutnya nggak ada yang pas? Amsyong. Ini badan segitu kegendutan, segini kekurusan. Gimana ya? Aduh ampun. Belum lagi cewek baju ya tiap hari ganti-ganti baju. Tapi seru. Seru kan kalau udah nyobain tuh seru gitu loh. Aduh hari ini bosen baju gue ini melulu. Gantilah. Hari ini aku mau girly, besok gue maunya pakai training. Gitu. Terus nanti ya pokoknya kita belajar lah ya bikin konten segala macam sesuai dengan seleranya teman-teman. Kalau saya karena saya dulu pernah sering ngajar anak TK, jadi saya senang dengan sesuatu yang bergerak dan kartun dan berwarna-warni. Makanya saya nggak terlalu suka sama tulisan yang hitam putih. Garing bener hidup ini rasanya, kurang warna gitu ya. Jadi kalau saya waktu itu milihnya, saya belajarnya lebih baik ke Sepeto dulu lah, ya, karena Sepeto itu membangkitkan semangat hidup. Enggak sih, enggak gitu-gitu amat juga. Terus kemudian, nah, jadwal broadcast juga diatur. Jadwal broadcast kalau saya sih nggak setiap hari. Jadwal broadcast itu seminggu sekitar 2 kali lah. Seminggu saya mah sekitar 2 kali ya, karena broadcast tuh kadang suka takut ada yang terganggu gitu kan. Jadi teman-teman atur sendiri jadwal broadcastnya menurut teman-teman yang tidak terlalu mengganggu berapa lama sekali. Entah itu 2 hari sekali, entah itu 3 hari sekali, bebas ya teman-teman. Tapi buat di dalam RKH-nya teman-teman. Kalau misalnya mau 2 kali dalam seminggu, tulis hari apa dan hari apa teman-teman broadcast dan itu rutin dilakukan. Misalnya Selasa Jumat, ya udah lakuin Selasa Jumat gitu. Atau misalnya Senin Kamis, ya udah kerjain Senin Kamis broadcastnya gitu ya. Pilih konten yang menarik untuk di broadcast. Kan diajarin kemarin sama siapa tuh James gue ya kan, diajarin kan sama coach James gue bahwa kita harus bikin sesuatu yang menarik yang mengundang penasaran gitu. Nah itu kontennya ya coba dipertimbangkan karena kan broadcast supaya orang-orang mau baca gitu kan. Gitu. Jadi broadcast jadwalnya juga diatur berapa lama sekali, hari apa aja. Terus selain itu jangan lupa teman-teman juga konsul. Pengalaman saya kemarin selama saya bedah jaringannya Cifani, untungnya nih si Cifani itu termasuk salah satu member saya yang paling cewek. Tahu cerewet? Jadi apapun diceritain. Hal kecil diceritain ke saya. Jadi sampai yang receh-receh diceritain sama saya. Memang sih kadang-kadang kalau saya lagi sibuk, ntar dulu, diam dulu, gue lagi kerjain ini. Kan kalau stokis ya habis tutup promo kan kebayang kan, belum sempat ngerekap orderan, dia udah bawel gitu kan. Jadi kadang-kadang saya suka bilang bentar dulu. Tapi ternyata dengan dia seperti itu tuh ada manfaatnya buat saya. Jadi pada saat saya telusurin membernya, saya tuh nggak asing dengan nama orang-orangnya. Karena ternyata nama-nama itu pernah diceritain sama saya. Jadi kan saya ada gambaran. Misalnya si Ira. Kalau saya nggak ada gambaran banget kan, Ira yang mana ya? Ini orang umur berapa? Tinggalnya di mana? Gue mesti mulai dari mana ngomongnya? Gue nyebutnya siapa gitu kan? Terus ini orang apakah? Orang Bandung kah? Ngomongnya bahasa Sunda?
orang Chinese bukan, terus udah gitu ini orang Jawa bukan gitu loh, ya kan? Pasti bingung gitu kan, aduh gue mulainya dari mana ya, formal amat gitu kan, karena saya harus membangun hubungan kan sama orang-orang itu kan, sama member kedalaman itu. Kalau Cifaninya tidak pernah konsul sama saya, otomatis saya benar-benar asing sama mereka. Kalau misalnya saya sama Ci Yeyen nggak pernah dikenalin sama Cifoni, pas Cifoni ceritain Ci Yeyen ya saya bingung. Ci Yeyen yang mana, rumahnya di mana, orangnya kayak apa. Aduh, nih orang serius apa enggak ya? Kalau gue bercandain marah nggak ya? Gitu kan? Kayak gitu loh. Jadi penting banget teman-teman untuk konsul sama upline-nya. Setidaknya minimal adalah yang diceritain pada saat ada something ya. Ya jangan ceritain pas ada masalah terus, kasihan amat leadernya kayak tong sampah ya, jangan ya. Ceritain tuh yang happy-happy juga gitu, biar kita berbagi ketawa gitu kan. Ya, jadi ya kan kayak misalnya Mbak Yena di Bengkulu. Nanti dia ngomong bahasa Bengkulu gue kagak ngerti gitu kalau nggak pernah diceritain dia tuh tinggalnya di Bengkulu. Ada bahasa yang beda gitu loh. Mungkin sama tapi artinya beda, di Bengkulu apa, di Bandung apa gitu kan lain gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi teman-teman konsulan minimal barang 2 minggu sekali kayak gitu ya, atau sebulan sekali, itu minimal banget sebulan sekali ya gitu. Jadi setidaknya upline tuh familiar sama downline-nya teman-teman gitu ya. Jadi supaya kita juga nggak canggung gitu loh pada saat kita kontak sama downline kita, kedalaman kita gitu ya. Apalagi yang nggak ada di grup. Kalau yang ada di grup sih mending ya, sedikit-sedikit kan adalah komen-komennya gitu kan. Kalau nggak pernah komen sama sekali di grup, apalagi boro-boro di grup nggak ada, nanti si AI Gioklan nanti dipanggilnya sama saya, Dek. Nah, gimana? Kan repot. Ansyong, bener gak? Gitu loh, ya. Dan, aduh, ada satu pelajaran. Nah, ini nih. Ada member Cifani namanya Chandra. Menurut lo, Chandra cewek apa cowok? Biasanya Chandra cewek apa cowok? Cowok kan? Betul kan? You know, ternyata itu cewek. Untung gue nih ya, saya nih ya, waktu mau japri nih yang namanya si Chandra ini, bingung manggilnya Ci, Pak, Bu. Bingung gitu. Umur berapa ya nih orang? Gue manggilnya Pak apa Bu ya? Jadi akhirnya itu si nama Chandra itu sama saya di search dulu. Saya punya kebiasaan nggak pernah menghapus chat, kecuali sama orang-orang yang hubungannya cuma selewat-selewat gitu ya, itu saya ada delete, ada clear chat. Tapi kalau sama member saya nggak clear chat. Di grup saya nggak pernah clear chat. Jadi pas saya ketik Chandra, ternyata muncul Cifani ternyata pernah ceritain sama saya tentang si Chandra ini. Dari ceritanya dia sama saya, di ngobrolnya sama saya, di scroll, saya baca lagi, dipanjat lagi. Oh, cewek. Oh, ini cewek, teman kuliah dia. Dari situ saya baru, oh ya, berarti gua manggilnya Bu. Kan nggak tahu Chinese apa bukan, masa dipanggil Cici, ya kan? Jadi akhirnya, Bu, saya panggil Bu. Saya panggil Bu, oh ya kan, berarti kan nggak salah kan? Coba kalau Cifani nggak pernah cerita ke saya tentang Chandra ini, bisa jadi saya panggil dia Bapak pada saat saya pertama kali menghubungi. Amsyong dunia persilatan, ya kan? Gitu ya. Jadi memang halnya kayaknya kecil, tapi ternyata ya karena kejadian ini, jadi saya baru sadar, oh ya penting ternyata gitu ya, untuk kita ngobrol lah gitu sama upline. Ini nggak usah konsultasi serius-serius amat, nggak usah lah. Ya saya juga nggak terlalu senang yang serius-serius gitu, ya kan? Nggak usah formal-formal kayak di kantoran gitu, nggak usah ya. Cerita aja cerita gitu. Misalnya kalau si Cifani sih ceritanya singkat, cuman ngomong gini, aduh duit gue habis lah, kemarin si Chandra minta cicilan. Terus saya nanya, siapa tuh Chandra?
Itu loh yang waktu itu member gua di Pemalang, teman kuliah, cuman gitu doang. Jadi setidaknya ya kan saya kalau menelusuri meskipun saya nggak ingat, ya kan dia udah cerita sih pada saat itu, tapi kan saya nggak ingat kan. Sekarang pas menghubungi saya bingung lagi nih, Chandra cewek apa cowok gitu kan. Tapi kan setidaknya kalau dicari ketemu, oh cewek gitu kan ya, ternyata pernah diceritain ke saya gitu ya. Ya, jadi konsul tuh dibikin jadwalnya, misalnya nih 2 minggu sekali, atau misalnya sebulan sekali. Ngobrol apapun lah, setidaknya upline kita tahu downline kita tuh siapa aja, tinggalnya di mana gitu, setidaknya ada bayangan lah. Jangan sampai blank banget gitu, nggak ada bayangan sama sekali. Terus buat ini ya, ini kalau yang ini untuk Ruby ke atas lah ya, Trip Achiever ke atas, Ruby ke atas. Tiap bulan coba cek dashboard-nya. Tahu nggak dashboard-nya ada di mana, anak-anak? Jangan-jangan dia nggak tahu dashboard itu apa. Bukan yang ada di mobil, bukan ya. Apa? Coba dashboard itu apa, nak? Yang di web. Yang di web. Di bagian mananya, Ci? Hah? Kok mingkem? Nggak tahu beneran, jangan-jangan. Bentar. Bagian depan. Bagian depan ya, dashboard Ya. bagian depan ya, nak ya. Itu ada di situ. Iya, ada nampak. Kalau di scroll ke bawah, itu kelihatan ada kayak diagram. Kanan dan kiri. Ada angkanya. Ya. Jadi dari situ teman-teman bisa lihat pertumbuhan jaringan anak-anak ya, emangnya anak TK. Pertumbuhan jaringan teman-teman itu berapa satu bulan, di kiri berapa, di kanan berapa. Itu di dashboard itu bisa mendeteksinya bukan point rate. Jadi itu mendeteksi poin inputan, member baru, ID baru. Bukan member baru aja sih, ID baru. Pokoknya inputan satu paket reguler, satu paket wow plus, heboh atau heboh plus, atau combo. EP nggak dia hitung di sana, upgrade nggak dihitung, trade-in nggak dihitung. Jadi yang dihitung benar-benar penginputan paketan baru, ya, penginputan paketan reguler yang baru, basic plan, yang dihitung di situ. Nah, itu menghitung pertumbuhan jaringan kita setiap bulan berapa. Kenapa? Network dari grow ya? Hah? Network grow. Ya, network grow. Bentar ya. Kelihatan nggak ya kalau aku kasih lihat? Kebayang nggak teman-teman? Yang nggak kebayang? Share screen aja lah. Hah? Enggak, gue nggak share screen, biarin aja. Gue nggak nyiapin. Kok hilang? Bentar ya. Tampilannya agak beda ya. Nih, yang ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang ada bar-barnya gitu ya? Ya. Balok bar biru, merah. Ya. Ini ya. Itu masuk ke MCI webnya itu kan? Ya, masuk ke MCI web, ke ID kita. Terus di yang pertama, jadi benar-benar baru muncul pertama kali begitu kita buka username kita, itu akan muncul satu layar. Itu di scroll ke bawah, itu ada yang namanya network grow. Jadi kayak batang-batang gini, diagram batang. Itu di setiap ID-nya sama ya? Atau beda-beda? Beda. Oh, beda-beda. Diagram batangnya beda-beda, tergantung penambahan member di bawah ID masing-masing. Oh, oke. Ya, jadi penginputan tim juga itu termasuk ke dalam situ. Kenapa saya ingetin buat teman-teman Trip Achiever atau Ruby ke atas, itu udah mulai perhatiin dashboard. Kalau boleh ngomong jujur, dulu saya nggak tahu tuh dashboard apaan. Nggak paham. Jadi saya sendiri dulu nggak pernah ngeliatin dashboard itu. Saya baru mulai liatin dashboard itu pada saat saya jadi Emerald. Telat banget ya, telat saudara-saudara ya. Jadi ini mumpung teman-teman belum Emerald, kenapa harus perhatiin dashboard? Karena
royalti Emerald itu baru akan turun kalau dalam 1 bulan itu penambahan membernya ada 15 di kiri dan 15 di kanan. Untuk Emerald. Ya, untuk Emerald berarti harus ada penginputan ID baru, fresh, itu 15 di kiri, 15 di kanan, royaltinya baru keluar, baru cair. Jadi teman-teman harus perhatiin tiap bulan nyampe nggak, apalagi yang Ruby sudah menjelang menuju ke Emerald. Perhatiin dashboardnya nyampe nggak saya sebulan 15 kanan 15 kiri ya, gitu. Ya, jadi royalti itu nggak setiap bulan keluarnya. Jadi royalti itu kalau misalnya nih bulan Januari kita qualified 15 kanan 15 kiri nyampe. Berarti yang Januari keluar royaltinya di bulan Februari, ya kan? Nah, nanti Februari misalnya teman-teman turun, nggak nyampe 15 kanan 15 kiri, cuma misalnya yang kanannya nyampe 20, tapi yang kirinya misalnya cuma 10. Nah, itu nggak keluar tuh, royalti bulan Februari nggak akan keluar. Tapi nanti misalnya di Maret nyampe lagi 15-15. Nanti yang Maret keluar lagi gitu. Jadi usahakan teman-teman perhatikan jaringannya, apalagi yang udah Ruby ya. Kalau Ruby yang baru-baru fokusnya targetnya bukan ke dashboard sih ya. Kan biasanya kalau Ruby baru-baru kan berarti kan trip achiever ya rata-rata ya. Ya paling teman-teman berfokus sama target bulanannya teman-teman aja. Kan kita target dalam 4 bulan 19 kanan 19 kiri. Berarti 1 bulan kan berarti minimal nih harus ada 5 kanan 5 kiri kan setiap bulan. Nah, lihat di dashboardnya berpatokan sama itu kalau untuk trip achiever. Jadi kalau trip achiever harus nyampe 5 kanan 5 kiri supaya tembus 1 tiket. Gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih dashboard. Ya. Di network grow itu ada angka yang sebelah kiri itu 0, 0,75, 1,5 apa itu teh? Ada ya? Yang mananya, Ci? Sebelah barbar itu ada angka-angka nggak? Ada, cuman angka 15, 30, 45 itu kan. Nah, itu teh apa? Itu penambahan member. Gitu. Penambahan member. Kalau di angka 15 berarti udah masuk 15. Iya. ID gitu. Oh. Ya, gitu. Berarti udah nyampe 15 gitu. Nanti kalau diamond naik lagi targetnya. Royaltinya baru turun kalau 30 kanan 30 kiri. Dan itu ya makanya sejak Emerald saya mulai memperhatikan dashboard. Tadinya saya nggak pernah lihat nih dashboard. Katro, nggak ngerti juga. Ini apaan ya? Nggak ngerti lah. Di skip sama saya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya diperhatiin. Karena saya pernah nih waktu awal-awal saya jadi Emerald, saya juga belum mengerti kan. Cuman saya nunggu-nunggu kok katanya Emerald dapat royalti, tapi kok saya nggak dapat. Terus saya nanya sama Betty, Bet, kan katanya kalau udah royalti kan dapat royalti ya? Kok gue nggak cair royaltinya? Kan gue udah 2 bulan jadi Emerald. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi Emeraldnya di Januari, itu tuh yang Januari belum keluar dulu. Jadi yang mulai dihitung itu yang Februari. Berarti Maret baru keluar. Gitu. Nah, saya tuh waktu itu karena saya nggak ngerti dashboard, saya jadi nggak perhatiin dashboard saya. Pas saya udah di bulan kedua nih, udah bulan Maret, saya nggak cair-cair juga. Udah lewat tanggal 15 kok saya nggak dapet. Saya tanya sama si Betty, kenapa saya nggak dapet? Terus si Betty bilang, iya karena Emerald itu kan targetnya lu harus sampai 15 kanan 15 kiri. Oh gitu. Tapi perasaan poin gua kan nyampe 15 kanan 15 kiri. Ya karena waktu itu saya ngitungnya kan poin trip ya. Jadi ada upgrade, ada trade-in kali masuk gitu ke situ kan. Kalau menurut perhitungan saya masuk. Nah, terus dia bilang, coba cek di dashboard. Tahu nggak, pas saya cek di dashboard, bikin sakit hati. Yang sebelah nyampe, udah 20 sekian. Yang sebelah, tahu nggak berapa? 14.
14 dan di jalur itu tuh sebenarnya ada yang lagi cicilan, tapi saya belum input. Kalau saya waktu itu tahu, kan pasti saya perhatiin kan. Kalau 14 ya saya input aja biar jadi 15 kan, supaya pas dan masuk target gitu kan. Gitu maksud saya tuh. Jadi teman-teman jangan sampai nggak tahu seperti saya. Teman-teman lebih baik tahu duluan dari sekarang ya. Jadi sekalian teman-teman bisa memantau juga perkembangan jaringannya teman-teman gitu ya. Jadi kan teman-teman bisa lihat, oh bulan ini lagi bagus growth-nya, oh bulan ini turun, oh bulan ini lagi bagus lagi misalnya gitu ya. Jadi terpantau gitu. Dan kalau bisa dashboard ini, jadi angka dashboard ini teman-teman konsultasiin juga ke upline sebulan sekali gitu. Jadi biar sama-sama saling tahu ya. Jadi ada perkembangannya kelihatan kan gitu. Ini per 4 bulan ya? Enggak, 1 bulan. Oh, per 1 bulan. Iya, Si jadi dia dashboard tiap network bulan, grow tiap ini bulan pindah kode batangnya. per bulan. Ya, jadi nanti tiap tanggal 1 tuh balik lagi dia ke 00. Oh, oke Gitu. oke. Jadi dia pindahkan ini kode batangnya ada 3 kalau sekarang sih 3 yang kelihatan di saya. Jadi bulan ini bulan apa nih? Juli ya. Juni sama Mei itu masih kelihatan. Mei, Juni, Juli. Yang sekarang ini Juli. Nanti besok Agustus tanggal 1 itu dia pindah lagi ke batang berikutnya. Ke sebelah kanan lagi. Gitu. Ya, jadi nanti ya sekarang kan udah mau jelang akhir bulan, teman-teman nanti lihat dashboard-nya. Mulai bulan depan coba mulai diobrolin lah sama upline gitu ya. Ini kalau saya kayak gini gimana gitu kan. Kalau turun kan ya, kalau naik ya bagus ya kan, berarti kan ada perkembangan. Tapi kalau turun kan perlu diobrolin gitu. Nah, terus selain dashboard, cek income. Tahu nggak di mana ngecek bonusnya anak-anak? Dia nggak tahu lagi ngecek bonus gabungan. Aplikasi. Kalau ngecek bonus gabungan itu di aplikasi. Jangan cek di web sini. Kalau cek di web MCI yang ini, itu bonusnya, tapi bisa juga sih kalau teman-teman yang masukin NPWP ya. Kalau yang nggak masukin NPWP nggak bisa lihat. Kalau yang masukin NPWP itu bisa kelihatan total penghasilan bonus teman-teman dari semua ID. Kan teman-teman rata-rata punya ID-nya lebih dari 1 kan. Rata-rata punyanya mungkin lebih dari 5 juga mungkin lebih gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang kan ada bonus-bonus yang masuknya bukan ke ID utama. Kadang-kadang ada yang masuknya ke ID kita yang kedua, ketiga gitu ya. Nah, itu tuh bisa kelihatan secara total itu di aplikasi MCI World. Di aplikasi MCI World atau di web, tapi kalau sudah masukin NPWP. Jadi kelihatan di laporan pajak. Itu kelihatan jumlah penghasilan total selama bulan itu gitu. Ya. Nah. Ini detail banget ya. Nah, terus setelah itu, setelah cek di income, ya income pun kalau mau ya minimal yang rugi sih ya, mungkin perlu lah diobrolin sama upline, mungkin perlu ya. Tapi itu sih tergantung kenyamanannya teman-teman aja ya. Saya lihat sih ada beberapa tim lain dia konsultasi jaringan tuh sampai ke income bulanannya disampaikan ke upline-nya, tapi ya minimal poin gitu. Karena memang kalau income itu lebih ke beda-beda sih tiap jaringan, beda-beda apakah jaringan ini banyak ID-nya atau enggak, ya kan, nggak tahu kan, gitu. Kalau yang ID-nya dikit, income-nya pasti lebih dikit. Tapi kalau ID pribadi kita lebih banyak, pasti kan lebih banyak dapatnya karena kan bergulung, gitu. Terus cek juga pada saat teman-teman lihat income, misalnya sebulan income-nya 5 juta. Nah, teman-teman analisa, paling banyak income saya dari mana ya? 5 juta nih dapatnya dari mana nih? Gitu. Apakah karena banyak yang extra plan, atau misalnya banyak dari basic plan? Basic plan tuh maksudnya passive income-nya ya, yang bonus matching sama pasangan 50.000, 12.500 gitu ya. Jadi teman-teman analisa juga gitu loh, apakah dari extra plan kah, atau dari basic plan kah, atau dari karena bulan ini saya sponsorin orang banyak, sponsor baru saya pribadi.
Kalau sponsorin 3 aja, udah 2.100.000 nambah. Lebih malah ya, kan sama bonus-bonus receh kan, sama bonus pasangan, bla bla bla. Mungkin bisa hampir 2.300.000 bulan itu penambahannya. Kalau kita sponsoring orang 3 pada bulan itu dan kita input di bulan itu. Atau misalnya, kalau saya dari stokisan kah gitu ya, karena kalau stokis ada beda lagi kan, berarti kan ada sumber lain kan, ada sumber lain dari stokisan sama dari royalti kalau yang udah emerald, karena semuanya itu akan masuk ke dalam laporan pajak. Jadi MCI taat pajak, dulunya stokisan sama royalti belum masuk ke dalam laporan pajak, tapi mulai tahun ini stokisan masuk, royalti masuk. Jadi bisa dibilang bonus kita yang kita lihat di laporan pajak itu udah secara total. Udah nggak ada lagi yang tercecer-cecer di luar itu gitu. Kalau yang royalti itu baru masuk mulai bulan ini. Baru mulai bulan ini masuk ke laporan pajak. Sebelumnya sih masih di luar. Gitu. Ya, jadi kurang lebih RKH-nya sedetil itu. Terus setelah dibuat, ya jangan cuma dibuat jadi pajangan. Setelah dibuat ya dikerjain ya anak-anak ya. Dikerjain. Kalaupun nih misalnya ada satu dan lain hal, nggak bisa dikerjain semua, minimal kan teman-teman keluar dari jalurnya nggak terlalu lama, karena kan ada jadwal. Memang sih boleh ngomong jujur sih, ya saya juga masih manusia ya, Diamond juga manusia. Kadang-kadang ada lah bosen, kadang-kadang bosen, kadang-kadang ada fokus lain, kayak kemarin ya ada kejadian di awal bulan si Cifani nggak ada, dan itu tuh saya udah tahu kabar dia sakit kan sejak beberapa hari sebelumnya kan. Jadi kan setiap hari saya pantau terus tuh keadaan dia, saya WA terus sama suaminya segala macam. Jadi memang fokus saya teralihkan. Ya, tapi setidaknya meskipun teralihkan jadwalnya ada dan saya nggak terlalu lama gitu loh, nggak terlalu lama saya fokusnya mengkol gitu. Jadi bisa cepat balik laginya ke jalurnya gitu. Kalau kelamaan saya belok juga nggak selesai, udah ada semuanya ambiar, nggak selesai nanti kan gitu ya. Terus ini aja saya jalanin 3 minggu aja belum kekumpul semua kan, ID-nya membernya Cifani itu belum beres semua gitu, masih ada yang harus saya hubungin gitu kan. Gitu ya. Jadi bikin jadwal seperti ini tujuannya supaya kita on the track. Mengkol sekali-kali is okay, jenuh itu wajar ya, itu manusiawi banget. Atau misal kita sakit, atau misal kita lagi ada keperluan keluarga ya, kayak kemarin Hana juga mamahnya sempat sakit ya nak ya. Jadi dirawat di rumah, fokus Hana harus rawat mamahnya ya mau nggak mau gitu ya. Memang pasti jadwalnya juga ambiar, betul nggak nak? Tapi kan nggak kelamaan gitu loh. Hari ini dia udah datang lagi pakai sepeda listrik ya, pakai helm oranye, udah mulai ambil orderan lagi gitu ya. Karena ya memang ada yang mau dikejar gitu loh. Mungkin dia habis ngintip pohon jaringan. Terus dia ingat, aduh 2 bulan lagi tutup promo. Ya kayak gitu ya. Oh iya bener ya, ingat ya teman-teman ya. Saya juga baru ingat loh. 2 bulan lagi tutup promo. Saya juga sebulan ini terus terang sih ke distract beneran gitu, karena saya fokus harus nyariin jaringannya Cifani gitu kan. Jadi ya fokus saya jadi ke situ kan gitu ya. Jadi memang saya sendiri juga masih agak ini ya, blur. Jadwal saya agak-agak ini berantakan juga gitu ya. Tapi ya udah kita sama-sama benerin ya. Karena memang ya dalam sebulan ini memang agak-agak ini ya, agak-agak horor ya kondisinya kan. Nanti besok dengar kabar si ini kena, dengar kabar si ini kena, dengar kabar, dan itu tuh orang yang kita kenal lagi semuanya gitu kan. Jadi kan ya mungkin memang cukup menguras tenaga, menguras energi, menguras pikiran, dan menguras perhatian. Tapi jangan kelamaan ya, jangan kelamaan. Wah, ada pertanyaan. Oh, ada yang mau nanya? Poni tuh di chat. Oh, mana tuh?
Oh ya, jadi memang yang baru-baru itu kan ini Ciponi nulis ya, kadang nggak dapat apa-apa di Webma gitu karena jualnya eceran. Iya memang. Jadi kalau yang member-member baru itu kadang-kadang dia suka beli paket 3 kalung pada saat lagi murah, lagi promo, terus dijual ecer. Berarti kan bonusnya yang dari kantor sih mungkin cuma 1 paket. Ya, mungkin cuma 700 tapi dia dapat keuntungan lain dari jual eceran gitu. Karena kan ada harga selisih ecernya ya gitu. Bisa jadi karena saya juga dulu awal-awal sih begitu. Bonusnya banyak karena saya banyak jual ecer. Itu bisa jadi. Terus pertanyaan berikutnya, kalau lihat pendapatan dari network income sama nggak yang di web? Beda. Jadi kalau network income yang di web kita, yang di atas, yang gambar dolar itu di atas, dari ID kita itu cuma income ID tersebut. Kalau kita buka ID utama kita, berarti ya cuma income-nya ID itu aja. Kalau ID Uniong ya berarti Uniong doang. Uniong 2, 3, 4, 5 itu nggak ada di situ. Gitu. Cuman buat satu ID aja. Ya. Nah, terus yaitu tadi RKH ya. Jadi detailnya seperti itu. Kemarin yang saya dapat dari meeting BIC sama Cilia. Terus kita dititipin pesan juga untuk maksimalkan momentum dan perluasan jaringan. Momentum itu maksudnya gini, kalau ada yang bonusan, ya tapi ini udah bagus sih ya, jadi kita udah mulai bikin frame bonus kan. Kalau ada yang bonusan langsung diposting. Jadi kalau di downline kita ada yang bonusan posting. Itu momentum yang terus kita bangun gitu kan ya. Itu udah oke, di tim ini udah berjalan. Terus member baru juga sama, member baru juga diposting. Terus sama kalau misalnya teman-teman kan kadang dapat bonus pagi, siang, sore gitu kan. Nah, itu juga sekali-kali lah diposting. Meskipun kadang-kadang habis diposting suka ada yang pinjam duit. Tapi ya udahlah. Nggak apa-apa, sekali-kali memang perlu, soalnya sekali-kali perlu gitu ya, nggak masalah gitu. Yang penting kita tahu cara jawabnya kalau ada orang yang minjam ya. Nah, terus momentumnya berarti dari situ ya. Kalau belum tembus strip atau apa, momentumnya dari bonus. Kita kan kasih bukti bahwa ini bonus pagi, siang, sore gitu loh. Jadi ya buat teman-teman yang ada pendingan inputan atau segala macam juga sebaiknya sih jangan terlalu banyak. Maksudnya kalau yang cicilan di pending ya wajar gitu kan. Karena kan mungkin kita inputnya pas udah lunas atau setengahnya masuk kan pembayarannya gitu ya. Tapi kalau yang enggak cicilan gitu ya, kalau bisa sih langsung diinput supaya momentumnya kita dapat dan kita bisa membuktikan sama orang lain bahwa benar bonus MCI itu sehari 3 kali. Bahwa benar gitu, bonusnya tuh enggak ditunda-tunda. Masa closingnya bulan lalu baru cairnya 4 bulan lagi gitu kan, karena kita enggak nginput. Kan jadinya kan hoax, bener nggak? Gitu ya. Jadi maksimalkan momentum yang bisa kita buat. Kalau kita bisa buat sekecil apapun momentum itu buat aja gitu ya. Terus sama gini, selain masukin ke dalam grup membernya juga masukin ke dalam sistem VSN. Jadi kayak kelas-kelasnya VSN itu harus kita himbau ya. Wajibin sih nggak mungkin lah ya, emang kayak kantoran wajib nggak lah ya. Kita himbau untuk ikut nonton. Karena itu tuh udah dimudahin banget sama VSN. Jadi MCI itu ada sekolah bisnisnya. Kita nggak perlu capek-capek bikin presentasi, kita nggak perlu capek-capek bikin slide, kita nggak perlu capek-capek bikin video untuk ngajarin mereka. Sudah ada dari MCI, dari VSN. Kelas-kelasnya gitu loh untuk member baru basic step itu kan yang tiap hari Sabtu itu ya 4 itu kan 4 kelas ya itu disarankan ikut semuanya gitu loh untuk member-member baru jangan sampai ada yang kelewat gitu karena itu satu kesinambungan dan semuanya tuh berhubungan gitu
Suara itu habis. Oke. Yang seriusnya sih cuma itu ya, yang dari BIC cukup lah, yang buat teman-teman porsinya segitu aja. Itu masih porsi kecil, tapi kalau dijalanin pasti efeknya akan besar dan diharapkan berapa tahun ke depan kita semua namanya ada dalam BIC ya. Nah, yang terakhir gini. Teman-teman yang punya TikTok berapa orang? Hampir semua ya. Yang punya Instagram? Sama ya, punya semua. Teman-teman tahu nggak kalau Instagram sama TikTok itu bisa dioptimalisasi? Tahu ya? Yuni tahu ya? Tahu ya? Gimana caranya? Tahu? Siapa yang tadi bilang tahu? Suaranya hilang. Belum tahu, Sela. Belum. Oh, Cisumi belum tahu. Ya, jadi ya teman-teman ya, lumayan lah ya. Bulan ini hasil aku ngulik, ternyata aku menemukan beberapa hal. Bentar, ini ada yang nanya. Oh, yang cicilan lihat postingan income malah ada yang jadi nunggak, katanya lo udah dapat untung gede. Makanya lo juga ikut jualan supaya lo juga untungnya gede, balik modal. Mau nggak kayak gua? Come on, gitu ya. Saya juga soalnya pernah ada yang ngomong begitu. Gitu, yang penting kalian tahu cara jawabnya kalau ada yang minjem. Ya, atau kalau ada yang komentar-komentar negatif gitu, yang penting tahu. Ya. Kan yang dapat bonus gede gini bukan saya doang. Lu juga bisa kalau lu jualan. Makanya hayu lu jualan supaya lu juga dapat bonus gede gini. Betul nggak? Betul kan? Nah, betul kata Cieyen. Tuh, kan? Ya. Nah, jadi sebulan kemarin itu aku tuh ngulik-ngulik, tapi sebenarnya nguliknya di TikTok dulu. Kenapa saya ngulik? Karena saya penasaran, kok follower gue kagak naik-naik. Terus kan seling lewat. Caranya supaya FYP, like, komen, apalah gitu kan. Dicobain. FYP apa sih, La? FYP itu maksudnya jadi konten kita tuh For your page. dinaikin ya, di for your page, dinaikin sama si TikTok supaya dilihat sama banyak orang. Biasanya kalau dilihat sama banyak orang itu jadi banyak yang nge-like, jadi banyak yang komen, terus jadi banyak yang follow kita. Gitu. Nah, saya cobain lah itu yang disuruh sama orang-orang itu ya. Jadi kita tuh nggak bisa ngatur konten kita yang mana yang bakalan FYP. Kan saya udah TikTokan dari tahun kemarin tuh, di 2020. Beberapa konten saya yang FYP itu waktu saya bikin gazebo rumah. Padahal itu saya bikin cuman buat semacam ya dokumentasi aja supaya ada before after gitu kan. Jadi saya buat dari waktu masih tanahnya kosong di taman saya, masih cuma batu-batu doang karena kan taman saya taman kering, sampai dia pelan-pelan mulai terbentuk tuh si gazebo sampai beneran jadi gazebonya. Itu FYP yang nonton berapa ratus ribu orang. Jadi bener-bener unpredictable, nggak tahu yang mana yang bakalan FYP. Nah, terus setelah postingan itu lama nggak FYP lagi, tahu-tahu FYP lagi pas kapan coba? Pas saya mau ganti paspor. Cuman postingan sederhana, saya cuman postingnya tuh paspor lama, sama saya kayak diambil pakai tangan, terus saya pindahin, tapi paspor yang baru gitu, udah pindah jadi paspor yang baru. Gituan doang FYP. Jadi kan memang nggak bisa diduga-duga kan yang FYP itu yang mana gitu, yang bisa menaikkan follower kita itu yang mana. Tujuan kita bikin konten kan supaya yang lihat makin banyak kan. Kalau yang lihatnya sedikit ya jadi nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Kalau follower kita nggak nambah-nambah juga ya sama gitu kan, jadi nggak maju-maju. Bikin konten juga yang lihat cuma sedikit itu aja gitu kan. Nah jadi kemarin itu saya lihat oprek-oprek si TikTok. Di kanan tuh ada kayak garis gitu, titik 3 atau garis 3 di kanan atas itu aku buka. Terus di situ ternyata ada yang pilihannya creator tools kalau nggak salah. Oh, dengan catatan si TikToknya teman-teman udah ubah dulu ya. Udah ubah account-nya bukan account personal, tapi account-nya account bisnis.
Akunnya harus diubah dulu ke akun bisnis, terus nanti baru nongol nih. Di atas sini ada kayak garis 3, itu nanti ada menu Creator Tools. Ada menu Creator Tools. Kalau kita sudah di bisnis. Nah, Creator Tools ini kalau kita pencet, itu ada menu yang namanya Promote. Ada yang namanya Promote. Itu tuh bisa membuat kita mempromosikan konten kita. Jadi dari sekian banyak konten kita, mana yang mau kita promosiin. Jadi kita minta tolong si TikTok buat naikin postingan kita, buat naikin konten kita. Jadi dibantuin sama si TikTok gitu loh promosinya. Jadi kita pilih salah satu konten, bayar sih, yang ini memang bayar. Jadi saya tuh nyobain budgetnya tuh bebas, terserah. Jadi paling sedikit itu budgetnya 15.000 sehari untuk promote salah satu konten kita. Terus kita bisa pilih, kita tuh mau promosinya ke cewek, cowok, atau semuanya. Jadi gendernya kita bisa pilih, mau male, female, atau semua. Terus udah gitu kita bisa pilih juga range usia, kita mau menjangkau usia berapa, itu ada. Terus kita juga bisa milih orang-orang yang mau kita jangkau itu ketertarikannya di bidang apa. Ada education, ada food and beverage, ada macam-macam ya. Jadi ada macam-macam bidang di situ. Itu kita bisa klik lebih dari satu. Bisa klik beberapa bidang. Misalnya di bidang edukasi, di bidang bisnis, di bidang kecantikan, di bidang kesehatan. Itu bisa kita klik beberapa. Gitu. Nah, terus kita bisa pilih mau berapa lama kita promosiinnya, promotnya mau berapa lama. Kalau saya sih pilihnya yang pendek aja sehari. Jadi 15.000 satu hari. Nah, terus sama saya diajuin ke si TikTok tuh. Saya submit. Nah, itu nggak bisa sembarangan. Kita promote itu nggak bisa sembarangan. Kita kayak bikin proposal dulu ke si TikToknya. Nanti sama si TikToknya tuh kayak direview beberapa menit, direview, terus nanti kalau di-approve, ya nanti dia ada tulisan konten approve, berarti udah bisa mulai dipromosikan. Kalau tidak approve, berarti nggak bisa dipromosikan. Sama si TikTok ditolak, nggak boleh TikTok, konten itu nggak boleh dipromosiin. Gitu. Dan seminggu ini saya udah cobain, baru sekitar 5 harian sih. 5 harian itu follower saya dari yang tadinya 970-an, itu naik jadi 4.000 sekian. Karena saya promote. Jadi tiap hari saya bayar 15.000. Karena saya penasaran, pengen tahu, jadi saya budgetin aja. Saya budgetin dana sekitar 100.000 untuk saya cobain promote gitu ya, kira-kira konten mana yang bagus gitu buat dipromot dan bikin orang tertarik buat datang ke profil kita. Oh iya, terus tujuan dari promote itu pun kita bisa pilih. Tujuannya tuh mau more viewers, jadi cuman pengen banyak yang nonton, atau mau nambah follower, atau mau nambah orang yang klik linknya kita. Jadi di bio itu kalau saya sih ada linknya, ada link buat toko online. Itu kan bisa masuk, bisa ke WhatsApp, bisa ke mana-mana kan, bisa ke Instagram gitu kan. Saya cantumin linknya di situ. Jadi kita bisa pilih 3 tujuan, mau nambah viewers, nambah follower, atau nambah orang yang klik link kita. Nah, kalau saya sih selama ini masih nambah follower terus, karena saya pengen follower saya nambah supaya yang lihat makin banyak gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya fokusnya ke follower dulu, tapi lumayan 5 hari nambah banyak tuh. Nambah banyak lumayan gitu ya. Dan kita bisa lihat analisis konten yang ini tuh berapa orang yang lihat, terus yang lihat banyak cowok atau cewek. Terus dari konten ini tuh yang tambahan follower kita berapa ratus orang itu kita bisa lihat. Ya. Di Instagram juga sama seperti itu. Sama juga, bayar juga gitu ya. Cuman kalau saya fokusnya masih mau ke TikTok dulu karena TikTok termasuk platform promosi yang paling viral sekarang gitu ya, viral dan termasuk cepat gitu ya. Oke, saya bagiin ilmunya sampai di situ.
Banyak ya ternyata ya, niatnya iseng kok jadi banyak, suara gue sampai habis. Ada yang mau nanya? Atau udah paham? Udah dicatat anak-anak? Sudah Ibu Guru. Bagus, pinter ya. Nanti catatannya jangan hilang ya. Dikerjain tuh catatan ya anak-anak ya. Jangan jadi pajangan. Dibaca terus diikutin. Ya. Begitu kurang lebih, selesai sudah, suara udah habis ya, udah perak. Kalau nggak ada yang nanya, kita terakhir kita foto. Hehe. Si Vivi nampaknya udah mau foto nih, udah siap-siap foto dia. Foto aja nongol semua. Bagus. Yang sakit gigi, ketawanya udah setengah miring. Bentar, kalau mau dipoto kacamata jangan dipakai. Terlalu pintar kelihatannya. Nggak usah. Ci Vivi yang foto ya, Ci? Iya, bentar ya. Si aba-aba ya? Berapa slide, Ci? Iya. Tidak, ya ampun. Nggak kelihatan. Nah, nggak lupa karena tangan MCI. Si Hana ngurusin emaknya, dia jet lag. Lupa tangan MCI. 1, 2. Sebentar. Udah lama nggak trip, jadi kayak gini lupa. Ini sebentar ya. Sebentar. Emang sih kadang-kadang si COVID tuh ya. Bikin ini ya. Bikin jet lag. Tripnya Sabar kagak, ya. jet lagnya iya. Sebentar. Hai Rere. 1, 2. Ini layar ke-1. Ada 2 layar ya? Layar kedua. 1, 2. Sebentar. Rambut aku rapi kan? Ini hasil Rapi. foto loh. Sebentar lah. Dari depan rapi, dari belakang berantakan cuy. Sebentar ya. 1, 2. Sebentar. Ini jadi main ketawa nih cuy. Sebentar. Berapa slide sih, Ci? Diem. 6. Apa orang? Dah, mau ganti gaya? Belum kan nih? Ya bebas. Curiga dijailin sama Ci Vivi. Enggak, Ganti gaya ya. Bisa ngomong kalau gitu mah si borok kokok teh. Sok. Ya bebas. 1, 2. Bebas ya. Layar 1. Layar 2. 1, 2. Jos. Nah. Oke. Thank you buat waktunya teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini yang disampaikan bermanfaat. Ya. Dipantau lagi jaringannya teman-teman yang tadi saya sampaikan itu pengalaman pribadi saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak ngalamin hal yang sama. Ya. Jadi mudah-mudahan sih sama teman-teman dikerjain semua dan semuanya bisa tersistem dengan baik. Oke? Oke. Sampai berjumpa di